satu profesi yang populer di zaman ini, terutama di negara-negara maju, adalah psikiater, psikiatris. Banyak orang mendatangi mereka karena kehidupan di dunia membuat orang jadi stres. Jadi banyak orang yang mengalami gangguan jiwa kecil. Mereka mendatangi psikiater untuk berbicara, mencari solusi. Secara umum, psikiater itu sebenarnya dibayar untuk mendengar. Kadang-kadang saya bingung, kenapa orang sampai dibayar untuk mendengar. Jadi setelah dia mendengar, pasti dia memberikan solusi. Saudara-saudara, mendengar itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Keluhan rakyat yang tidak didengar oleh para pemimpinnya akan membuat rakyat marah. Anak-anak muda yang merasa tidak didengar oleh para pejabat akan turun ke jalan menyuarakan keinginan mereka. Seorang anak pun yang merasa tidak didengar oleh orang tuanya biasanya akan berusaha mencari perhatian melalui tingkah mereka, apalagi dalam masa-masa remaja. Seseorang diberikan 2 telinga dan 1 mulut itu sebenarnya untuk mendengar lebih banyak, dan manusia butuh untuk didengar. Sama seperti Kristus, Kristus pun butuh didengar. Bukan karena dia seorang manusia, bukan. Tetapi karena firman-Nya begitu penting, makanya manusia butuh untuk mendengar firman-Nya. Kita juga tahu kalau misalnya firman akan menghasilkan iman. Tapi di tengah-tengahnya ada proses mendengar. Orang yang mendengar firman barulah bisa beriman. Mari kita perhatikan Matius 11 ayat 13. Matius 11 ayat 15. Matius 11 ayat 15. Dikatakan seperti ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. He who has ears to hear, let him hear. Saudara, kalimat ini sering diulang oleh Kristus. Dia katakan siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Permasalahannya kenapa? Kenapa ayat ini atau kalimat ini sering diulang-ulang oleh Kristus pada zaman itu? Kemungkinan besar karena di zaman itu banyak orang yang mendengar tetapi menolak untuk mendengar. Mereka memiliki telinga, iya. Mereka bisa mendengar, iya. Firman Tuhan sampai kepada mereka, iya. Tetapi mereka menolak untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Kristus. Mereka menolak untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Kristus. Dan yang terlebih, akibatnya mereka menolak untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Kristus. Persoalan ini ada 2000 tahun yang lalu, makanya Kristus sering mengulang pernyataan ini, dan sekarang pun banyak terjadi seperti itu. Berlelah-lelah para rohaniawan mengajarkan nilai-nilai moral. Berlelah-lelah para guru mengajarkan nilai etika. Tetapi kita melihat kenyataannya dalam dunia zaman sekarang. Orang beragama seperti tidak beragama. Orang berpendidikan seperti tidak memiliki etika. Mendengar hanya untuk tahu, tetapi tidak untuk mengerti. Orang Kristen telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman.
Karena itu, kita harus mendengarkan firman tersebut. Berdasarkan ayat ini, saya akan membahas 3 hal. Yang paling pertama, kita akan melihat ada 3 tipe pendengar. Kemudian, kita akan melihat mengapa mendengar itu penting. Dan yang terakhir, saya akan coba memberikan tips bagaimana cara mendengar supaya bisa mengerti, mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita mendengar firman Tuhan. Yang paling pertama, ada 3 tipe dari para pendengar. Yang pertama itu adalah orang yang lamban untuk mendengar. Mari kita perhatikan Ibrani 5 ayat 11. Ibrani pasal 5 ayat 11. Saya akan bacakan Ibrani pasal 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Penulis Ibrani menuliskan kepada para pendengarnya, orang-orang itu adalah orang-orang yang lamban mendengarkan. Akibatnya apa? Kita lihat ke bawahnya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Orang-orang yang lamban mendengarkan di sini bukan berarti memiliki keterbelakangan, bukan. Tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Akhirnya akan tetap dalam keadaan seperti bayi-bayi Kristus. Mereka tidak bertumbuh. Mereka hanya ingin selalu mendengarkan. Pengajaran yang telah diberikan tidak bisa membangun mereka. Dan akhirnya, karena mereka tidak bisa dibangun dan tidak bisa bertumbuh, mereka pun tidak bisa membangun orang lain. Sebabnya cuma satu, karena mereka lamban mendengarkan. Mereka menolak untuk mendengarkan. Dull of heart, kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Kesalahan bukan pada pengajar, kesalahan bukan pada ajarannya, tetapi kesalahan adalah pada si pendengar, murid yang mendengar pengajaran. Mereka menahan diri mereka untuk mendengar dan untuk mengerti. Dan ini bahaya. Karena dengan demikian mereka menolak pemahaman akan firman Allah. Ini akan mencegah mereka menjadi seorang Kristen yang setia. Dan akhirnya mencegah mereka diselamatkan. Karena mereka menolak untuk mendengar. Dan tampaknya buang-buang waktu bila kita berbicara terhadap orang-orang seperti ini. Itu tipe yang pertama. Lalu tipe yang kedua, orang yang senang mendengarkan apa yang ingin dia dengarkan. Kita buka 2 Timotius 4. Kita perhatikan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kunci dari ayat ini kembali lagi adalah para pendengar. Motivasi mereka mendengar adalah untuk memuaskan keinginan telinganya. Bagaimana kira-kira kalau yang diinginkan telinganya itu ada doktrin-doktrin yang salah? Doktrin yang sehat akan ditolak karena mereka telah menetapkan batasan apa yang bisa saya dengar yang menyenangkan hati saya. Dan kita lihat implikasinya.
Mereka mengumpulkan guru-guru. Di zaman sekarang, banyak sekali doktrin berkata seperti ini. Kalian boleh masuk ke gereja mana aja. Silakan pilih gereja yang membuat hati kalian merasakan damai sejahtera. Kita perhatikan, standarnya apa? Standarnya hati orang masing-masing. Saudara-saudara, perasaan bukanlah standar yang aman. Telinga kita bukanlah perasaan yang aman. Pikiran kita bukanlah perasaan atau pikiran yang aman. Dan bukanlah standar yang aman. Dan kita tidak boleh menjadi orang-orang seperti ini. Hanya ingin mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan. Kita hanya ingin mendengarkan bahwa Tuhan memberikan berkat dan karunia. Berkat, 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 berkat terus. Ketika bagian teguran atau dosa, kita tidak mau mendengarkan. Ketika mulai diingatkan bahwa neraka itu ada, kita tidak mau mendengarkan. Kita selalu mendengarkan kisah tentang surga. Selalu pengennya berkat, rewardnya terus. Bagian punishment-nya nggak pengen dengar. Dan ini berbahaya. Ini tipe orang yang kedua. Orang yang ingin memuaskan telinganya. Dan mudah-mudahan kita bukan orang-orang seperti ini. Yang pergi kemana-mana, jajan sini, jajan sana, hanya untuk mendengarkan firman Tuhan yang cocok. Akhirnya cocok-cocokan. Itu orang kedua. Lalu ada orang ketiga. Tipe yang ketiga adalah orang yang memiliki ketulusan hati dan kejujuran. Mari kita perhatikan Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 berbicara tentang perumpamaan penabur. Dan kita mungkin bisa membayangkan siapa yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Lukas 8 ayat 15 katakan seperti ini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang-orang yang memiliki kejujuran, ketulusan ingin mendengar firman Tuhan. Ketika Paulus lari dari Tesalonika dan dia datang ke Berea dalam Kisah Rasul 17, dia menemukan murid-murid yang sejati di sana. Orang-orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan, yang ingin menyelidiki firman Tuhan, dan ingin membuktikan apakah pengajaran Paulus itu benar adanya. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang tulus hatinya, yang tahu bahwa dirinya membutuhkan firman Tuhan demi keselamatan dirinya. Dan dia nggak main-main, dia tidak ingin memuaskan telinganya. Dia ingin melihat apa yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka menganggap penting keselamatan diri mereka. Mereka tidak menggantungkan diri kepada pengajaran Paulus. Mereka benar-benar menyelidiki apa yang diajarkan Paulus. Pastilah mereka membandingkan dengan bahan-bahan yang bisa mereka baca. Kemungkinan besar tulisan-tulisan Nabi atau tulisan-tulisan Taurat. Dan saya yakin Paulus pun akan membuktikan apa yang diajarkan berdasarkan tulisan-tulisan perjanjian lama. Orang yang tulus hatinya akan memandang firman Tuhan dengan benar, dan dia akan mendengar dengan benar, kemudian bereaksi dengan benar. Jadi ada 3 tipe orang yang telah mengeraskan hatinya: dull hearing, orang yang ingin mendengarkan apa yang ia dengar, atau orang yang memiliki ketulusan dan kejujuran. Itulah tipe-tipe pendengar. Dan mudah-mudahan kita semua di sini termasuk kepada orang yang tulus dan jujur dalam mendengar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah pentingnya mendengarkan. Saudara, dalam Roma 11:17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita tidak mungkin bisa memiliki iman bila kita tidak mendengarkan firman Kristus.
Bayangkan saudara-saudara, kalau kita mendengarkan firman Kristus selewat, apa yang terjadi? Iman yang kita miliki pun akan selewat saja. Mendengar dengan baik akan membuat kita beriman dengan baik. Dalam Roma 1 ayat 16-17 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Bagaimana Injil itu bisa menyelamatkan kita kalau kita sendiri tidak mau mendengarkan Injil itu dengan baik? Dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 30-31 dikatakan bahwa segala sesuatu telah tercatat. Perbuatan Kristus, tanda-tanda yang diberikan. Tujuannya cuma satu, supaya kita percaya. Tetapi bagaimana kita bisa percaya bila kita tidak pernah mendengarkan perbuatan Kristus, tidak pernah membacanya? Keselamatan kita hanya akan tinggal di awang-awang. Dalam kitab Lukas tadi pun, dalam penabur, dalam Lukas 8 ayat 15, dikatakan bahwa orang yang tekun, mendengarkan, percaya, akan menghasilkan buah. Bukti bahwa kita telah mendengarkan dengan baik adalah buah. Dan kita tidak mungkin berbuah apabila kita tidak pernah mendengarkan dengan baik pula. Bagaimana kita bisa berbuah, melakukan firman Tuhan, tapi tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 2, ayat 1-3, dikatakan kita harus waspada dan berhati-hati. Karena apa? Karena pengajaran-pengajaran sesat telah muncul. Dan kita dituntut untuk mendengarkan lagi lebih dalam lagi firman Tuhan, supaya kita dapat mencegah diri kita terseret oleh adanya pengajaran-pengajaran palsu. Dan yang paling terpenting saudara-saudara, mendengar membuat kita terlepas dari penolakan dan penghukuman di akhir zaman nanti. Kristus katakan dalam Yohanes 12:48 bahwa hakim yang akan menghakimi kita adalah firman-Nya. Firman-Ku akan menjadi hakimnya. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman-Nya, kita tidak tahu harus berkata-kata apa nanti di depan pengadilan. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk mendengar dengan baik. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan banyak hal dari pengajaran Kristus. 2 minggu lalu saya berbicara tentang Samuel. Dan 1 Samuel pasal 3, yang dalam peristiwa dia mendengarkan panggilan Tuhan. 4 kali Tuhan memanggil. Di saat yang keempat, Samuel memberikan balasan. Dia katakan, "Bicaralah Tuhan, saya mendengar. Hamba-Mu ini mendengar." Mengambil sudut pandang seorang hamba yang siap untuk mendengar perkataan tuannya, Samuel mempersiapkan diri mendengar. Dia tahu bahwa Tuhan akan berkata sesuatu yang penting. Karena dia tahu itu penting apa yang hendak dibicarakan. Karena itu dia tidak akan mau melewatkan sedikit pun apa yang dibicarakan Tuhan lepas darinya. Seperti hamba, kita harus mendengar seperti Samuel. Jadi saudara, penting keselamatan itu harus kita miliki. Dan kita tahu keselamatan ini muncul dari iman yang kita miliki. Dan iman yang kita miliki ini pun muncul dari pendengaran dari firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, kita berbicara tentang bagaimana caranya memiliki sikap yang baik dalam mendengar. Bagaimana caranya supaya kita boleh mendengar dengan baik.
Yang pertama, mendengar firman Tuhan adalah seperti berhadapan dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merasa bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Bila kita dapat melewati tahapan tersebut, kita bisa berada dalam waktu seperti itu. Kita akan menganggap apa yang dibicarakan itu penting. Kita harus tahu dulu siapa yang berbicara kepada kita. Kita harus mengerti dulu bahwa ini Allah loh yang ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kalau kita telah tahu bahwa Allah akan berbicara, tentunya kita tidak akan menganggap remeh. Dan kita akan menganggap semua yang dikatakan itu penting. Mendengar itu pun tidak bisa setengah-setengah. Kita harus mencoba mendengar secara keseluruhan. Bayangkan kalau Anda tiba-tiba masuk dalam suatu ibadah di tengah-tengah khotbah, atau 10% menjelang akhir khotbah. Kita tidak akan bisa mendapatkan gambaran keseluruhan dari apa yang dibicarakan. Kita harus mencoba mendengar dari awal sampai akhirnya, supaya kita bisa melihat gambaran keseluruhan seperti apa yang ingin dibicarakan. Demikian juga firman Tuhan. Kita tidak bisa membaca firman Tuhan pun hanya sepenggal-sepenggal. Anda harus membaca firman Tuhan, satu perikop penuh, satu pasal penuh, bahkan satu kitab penuh. Supaya kita bisa mengerti apa yang dibicarakan dalam kitab tersebut. Dengan memiliki sikap ingin mengetahui semuanya, kita akan dapat mendengar dengan baik. Saudara-saudara, membaca firman tidak bisa dalam waktu yang sisa. Kita harus menyediakan waktu yang khusus untuk membaca firman. Sama seperti kita datang beribadah, kita menyediakan waktu yang khusus untuk mendengarkan pengajaran. Mengapa? Karena apa yang dibicarakan itu begitu dalam dan begitu penting. Tidak bisa kita baca hanya selewat saja. Anda harus merenungkannya siang dan malam, sama seperti Daud katakan dalam Mazmur 1. Firman tidak bisa dibaca selewat saja, ataupun firman tidak bisa didengar selewat saja. Kita harus merenungkannya, menganalisanya, membandingkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Barulah kita bisa mengerti firman tersebut. Mendengar pun seperti itu. Ketika mendengarkan firman, kita tidak bisa membiarkannya seperti ungkapan orang-orang, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Seharusnya masuk telinga kiri diproses di dalam pikiran kita, baru kemudian keluar lagi melalui alat bicara kita. Kita menyampaikan kembali ke orang lain. Itu proses mendengar. Sehingga akhirnya firman itu akan bertumbuh dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Satu hal yang terpenting dengan bagaimana cara mendengar adalah mendengar dengan kesiapan ingin melakukan. Kalau kita punya sikap mental mendengar untuk melakukan, apa yang kita dengar akan lekat dalam pikiran kita. Mengapa? Karena kita butuh sesuatu. Kita siap untuk melakukan, dasarnya apa? Dasarnya firman yang kita dengar. Bukan mendengar untuk melupakan, seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Tapi mendengar untuk melakukan. Kita set sikap mental kita bahwa kita mendengar firman untuk melakukan. Pastilah apa yang kita dengar akan melekat dalam hati kita.
Jadi saudara-saudara, banyak cara untuk membuat kita bisa mendengar lebih efektif lagi, terutama firman Tuhan. Tetapi yang terpenting, kita harus mendengarkan firman Tuhan untuk melakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu begitu penting, dan si pemberi perintahnya itu pun begitu penting bagi diri kita. Jadi saudara, ada 3 tipe pendengar, dan kita boleh memilih kita mau menjadi pendengar yang seperti apa. Tapi mudah-mudahan kita adalah pendengar yang tulus, yang mengerti apa kita harus mendengarkan firman. Dan biarlah kita juga menjadi seseorang yang mencari cara bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar lebih baik dan lebih baik lagi. Dan semoga dengan pendengaran yang telah kita dapatkan, kita boleh memiliki iman yang teguh dan boleh diselamatkan.